Ya. Mas Anies, kita dapat informasi nih, kita kedatangan teman-teman dari Indonesia Mengajar. Indonesia, mungkin boleh kita undang ke atas teman-teman Indonesia Mengajar, boleh satu perwakilan. Mbaknya mungkin yang pakai kemeja, oh boleh, siapa? Teman-teman dari Indonesia Mengajar. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Tangganya di depan sini. Oke. Silakan. Halo Pak Anies. Halo. Salam dulu, saya tegang. Saya Metri. Kamu angkatan berapa itu? 16. Saya Iya. Urban planning. Ya. Metri dulu ditempatkan di mana? Saya di Konawe, Sulawesi Tenggara. Mungkin saya juga ingin bercerita ya Pak. Saya dari kemarin kepikiran ya teman-teman bahwa Pak Anies kan menggalakkan banget gerakan yang organik, kampanye yang organik gitu. Jujur Pak, dulu saya sempat tidak percaya gitu dengan, meskipun saya PM, saya tidak percaya apakah betul gerakan organik itu bisa tumbuh gitu. Sampai akhirnya saya merasakan sendiri gitu. Ketika di Konawe, di angkatan saya mencoba mengajak PPI dari Sulawesi Tenggara, kemudian PPI dari Utrecht, kemudian dari Duta Bahasa Sulawesi Tenggara untuk kita sama-sama membuat perpustakaan atau taman baca di desa saya bekerja. Di mana teman-teman, desa saya itu 8 jam ditempuhnya dari kota kabupaten. Dan teman-teman untuk mencapai daerah saya yaitu Desa Lalomerui, teman-teman nggak bisa pakai transportasi umum karena di sana tidak ada. Jadi seperti anak PM pada biasanya Pak, saya numpang di mobil bak sayur, kemudian saya duduk bersama beras-beras dan kadang dengan kompor dan segala sayuran yang ada. Tapi hal itu yang tidak menyurutkan semangat saya. Nah, ternyata karena perjalanan yang panjang itu, saya juga teringat pesan Pak Anies ketika Pak Anies bilang bahwa kamu di sana cuma 1 tahun. Tapi lihat mereka menjalani itu seumur hidupnya gitu. Hal itu yang membuat saya tergerak untuk mengajak orang lain bagaimana, apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk memberikan akses yang setara, utamanya akses pendidikan yang setara untuk anak-anak di Desa Lalomerui. Dan sampai saat ini, alhamdulillah perpusnya sudah bangunan resmi dari Dinas dan buku-bukunya sudah lengkap dan alhamdulillah anak-anak di desa saya sudah rajin membaca dan sekarang banyak yang sudah sekolah sampai SMA. Dari situ saya percaya bahwa ternyata gerakan organik itu ada ya teman-teman, karena memberikan semangat positif di sekitar kita itu akan menular, karena semangat positif itu kan betul-betul bisa menular ya dari satu orang ke orang yang lain. Kadang mungkin kita punya semangat positif tapi kita tidak punya komunitasnya, tidak punya teman yang untuk diajak bersama-sama, dan lewat Indonesia Mengajar saya merasakan itu. Alhamdulillah. Dan Pak Anies, saya boleh mendesak pada saat ini? Boleh. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Kebetulan saya saat ini masih bekerja di daerah 3T, khususnya di Sumba, di sebuah non-profit organization. Hal yang menarik bagi saya adalah saya menemukan teman-teman, ternyata teman-teman di NTT ini kritis-kritis dan pintar-pintar gitu. Bahkan beberapa dari yang saya temui di sana Pak, mereka adalah penerima LPDP dan diterima di sekolah seperti Columbia, Pennsylvania, yang mana itu Ivy League untuk anak-anak yang dari Jawa ya. Maaf ya, saya bukan Jawa sentris, tapi saya membandingkan bahwa kita saja kesusahan gitu, tapi mereka ternyata bisa juga sampai di sana gitu. Dengan berbagai tantangan yang mungkin 5-7 kali lipat mereka lalui. Mereka harus terbang dari Sumba ke Bali, kemudian ke Jawa,
menuntut ilmu, kemudian belajar bahasa Inggris dan banyak hal lainnya. Nah, dari situ saya melihat ternyata mereka bisa mengkoneksikan antara kebijakan yang ada di nasional dengan apa yang ada di grassroots gitu Pak, di mana mereka yang lebih kenal dengan daerah mereka. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana strategi Pak Anies untuk menemukan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang potensial ini untuk mengembangkan komunitas di daerahnya, utamanya untuk berkontribusi dalam menyelesaikan isu disparitas sosial dan ekonomi yang ada di wilayah 3T. Kemudian Pak yang kedua. Oh oke, baik. Mungkin itu aja dari saya. Okay. Terima kasih. Thank you Wetri, thank you. Duduk dulu dah Wetri. Gini, makasih pertama. Teman-teman semua, setiap kali jumpa dengan mereka-mereka yang mau menjadi pengajar muda ya, ditempatkan di pelosok tanah air, saya selalu punya rasa hormat. Ya betul, kami menginisiasi programnya, tapi kami tidak berangkat. Yang berangkat itu adalah adik-adik seperti Wetri ini, dan berada di tempat-tempat yang amat jauh. Setahun di sana, kalau soal tantangan geografis itu bisa diceritakan. Berapa jam dari kota, ada sinyal, tidak ada sinyal, ada listrik, itu mudah diceritakan. Yang tidak mudah diceritakan itu tantangan sosiologis. Tantangan sosiologisnya itu besar dan tidak mudah untuk diceritakan. Betul nggak Petri? Dan itu semua bukan soal yang ringan. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah, saya melihat kalau Anda punya kesempatan berada di pelosok Indonesia yang paling sulit, maka luangkan waktu untuk berada di sana. Luangkan waktu untuk bekerja di sana di masa muda. Luangkan untuk punya kesempatan melihat dari dekat potret Indonesia yang penuh dengan tantangan. Sesudah itu Anda akan melanglang buana, silahkan. Tapi sampai kapanpun Anda punya akar keindonesiaan yang amat kuat karena Anda bersama dengan rakyat Indonesia di masa usianya muda. Seperti Wetri dan kawan-kawan di sini. Ya, kalau belum tahu Konawe di mana, lihat Google Map nanti. Nanti Anda bakal lihat posisinya seperti apa. Nah, soal tadi bagaimana memberikan semacam ruang ya kepada mereka. Kami melihat begini, gerakan harus diadopsi dalam dunia pendidikan. Tadi Petri cerita agak skeptik tentang ide gerakan. Saya ini sangat meyakini lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan itu adalah 3 urusan yang sangat mudah menjadi gerakan. Sangat mudah, karena mudah sekali melibatkan orang. Nah, pemerintah memfasilitasi. Jadi kalau saya membayangkan organisasi-organisasi pendidikan, NGO pendidikan itu difasilitasi oleh negara untuk mereka membangun jaringan yang luas. Sekarang ini banyak pertemuan-pertemuan antar pegiat pendidikan. Pemerintah terlibat? Tidak. Membantu? Tidak. Menurut saya pemerintah harus sudah. Dan itu artinya pemerintah menggunakan, kalau tipe anggaran, ini teman-teman ini agak teknis, pengadaan itu bisa tipe 1, 2, 3, 4. Pemerintah selama ini hanya tipe 1 dan tipe 2. Untuk gerakan pendidikan gunakan tipe 3 dan tipe 4. Alokasi anggarannya ada dengan tipe 3, tipe 4. 3, 4 ini teknis ya, tapi saya ingin jelaskan. Tipe 1 itu kegiatannya diselenggarakan oleh kementerian, ini tipe 1. Tipe 2 bikin tender, nanti perusahaan-perusahaan akan ikut, yang menang tender menyelenggarakan, itu tipe 2. Tipe 3 memberikan dananya kepada organisasi kemasyarakatan, kepada NGO. Tipe 4 seperti itu kepada organisasi lingkungan. Nah, tipe 3, tipe 4 ini jarang sekali dipakai. Sehingga semua program pemerintah diselenggarakan sendiri atau diselenggarakan lewat tender. Tapi kalau NGO-NGO ini terlibat, mereka akan bisa memajukan pendidikan. Kalau ada NGO yang mau terlibat di bidang pendidikan, hampir pasti orang-orangnya idealis. Yang mereka butuhkan adalah dana dukungan dari pemerintah, restu pemerintah, kemudahan pemerintah. Lalu apa yang tadi Anda sampaikan insya Allah akan terbangun menjadi besar ya. Oke, gitu ya, makasih.